Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan terus kita alami rasakan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua oleh karena kemurahan. Itu sebabnya kita mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah. Untuk kesempatan lagi Kau berikan bagi kami untuk kami datang kepadamu. Engkau baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau ajaib bagi kami. Engkau ajaib. Kami naikkan pujian. Kami bersyukur. Kami menerima kasih. Sebab Engkau ajaib. Dirikan umat-umat datang kepada Tuhan. Menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Meninggikan Engkau Allah yang ajaib. Meninggikan Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Pujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa, di tahun baru minggu kedua Tuhan Yesus, kalau kami ada saat ini Tuhan, itu atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Kau sungguh baik, teramat baik ya Bapa. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, pada pagi hari ini ya Bapa, ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyembah Engkau ya Bapa yang hidup. Kami menyembah Engkau yang ajaib bagi kami ya Bapa. Bapa, urapilah ya Bapa hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapilah WL, singer, pemain musik, maupun alat-alat yang kami pakai ya Bapa. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan mengurapi kami, Roh Kudus mengurapi kami ya Bapa. Tapi kuasa ini tidak tinggal diam ya Bapa jika kami memuji Engkau. Untuk itu kami akan bersatu hati, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi kami, hanya kuasa Roh Kudus ya Bapa. Bapa, Engkau melihat masih banyak waktu yang kosong. Kami percaya Tuhan, Engkau memimpin langkah jemaat yang dalam perjalanan ya Bapa, sehingga tiba ya Bapa bersama-sama memuji yang mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Banyak kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Dan kemuliaan yang besar Bapa-Ku, Yesus Kristus.
Berimu segala pujian, segala kemuliaan. bersama Engkau Tuhan kami. Tuhan Dia yang memberikan Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan agung, bermohon bagimu. Katakan selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Kami memandang kemuliaan Yang kemuliaan-Mu, Imam besar aku, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. kami sungguh menyembah Sujud di depan halamu, harukan seluruh
Tidak ada satupun yang terlewat. Engkau terus akan melawat setiap hidup kami, Tuhan. Engkau melawat setiap keberadaan kami saat ini. Karena kami memuja Engkau, memuji Engkau Allah yang besar, Raja yang mulia, Imam besar agung kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Satu pun yang dari karya kasih-Mu yang mulia, bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Kali lagi kita katakan, tiada satu pun yang satu pun yang dari karya kasih-Mu yang mulia, Tuhan
bangga jiwa ku memujimu sungguh besar. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku puji Dia sebab Dialah yang besar. Siap lebih lagi untuk memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Katakan sebelah kanan kiri, kanan kita, muka belakang. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Tiada kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, sedang dalam ubah hari berganti. Hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Mu, tak pernah menghari di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Mari katakan lagi bersama. Kebaikan Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah buat kita semua.
Yesus baik. Dia adalah jalan kebenaran bagi kita semua. Kebaikan Tuhan kita jalan kebenaran itu. Haleluya. Oh, katakan. Dan jalan kehidupan itu ya Yesus jalannya. Aku percaya. Di dalam nama siapa? Tuhan, silakan duduk. Di dalam nama Yesus ada keselamatan, karena Dia adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa sampai ke surga bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada siapa kembali berkati oleh ada siapa kembali dikuatkan oleh firman. Percaya kuasa terus menyertai setiap hidup kami. Kekuatan firman mulai menjadi terang dalam setiap jalan hidup kami. Terima kasih. Di tengah persoalan masalah hidup kami, terkadang kami berkata sepertinya Tuhan tidak menolong kami, Tuhan tidak menjawab doa kami. Tapi kekuatan firman akan datang kepada kami, memberikan jalan keluar bagi kami, memberikan jawaban dalam setiap doa pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun diam-diam terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia terbaik
di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan saja di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Mari katakan bersama. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Mari katakan bersama. Yesus menjawab lebih dari yang Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menerima firman Tuhan saat ini. Kita percaya bahwa Dia akan menjawab setiap doa kita. Dia akan menjawab setiap lebih dari kita. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan Dengan caranya, dengan caranya di waktu yang tepat. Dia jadikan katakan Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Apa yang sedang kami jalani Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami selalu mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Pimpin Tuhan hidup kami Tuhan, kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat selalu tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan membawakan korban persembahan yang pertama Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan dapat selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan berikan korban persembahan pertama. Yesus
Sebelum kita dengar firman Tuhan bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya silakan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan menganugerahkan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh beribadah di hari Minggu yang kedua sekarang ya, di bulan Januari ini. Puji Tuhan. Saudara, sekarang saudara kita akan fokus pada firman Tuhan. Mari kita akan membaca Alkitab, saudara, di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 17. Mari bangkit berdiri. Saudara buka Alkitab masing-masing, karena tidak akan dapat layanan multimedia kalau pembacaan pertama. Jadi wajib semua membuka Alkitab. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mari baca sama-sama perikopnya. Perikopnya di sana kan ada di Alkitab saudara, baik secara elektronik dan juga manual atau di teks buku. Mari baca bersama-sama perikopnya dulu. Judulnya di situ dibilang apa? 1, 2, 3. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Oke, mari kita baca ayat 13, saya ayat 14 saudara. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti waktu yang sudah saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu menggunakan diri dalam kamu, dan semua penggunaan dirinya adalah salah. Baca bersama-sama 17:23. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Amin. Tuhan berkati. Nah saudara, tentu ayat ini saudara menunjuk saudara kepada bagaimana seseorang atau setiap orang itu saudara, ketika dia itu mau tidak mau ya saudara, setiap orang itu punya perencanaan ke depan. Apakah dia perencanaan secara organisasi, perencanaan dalam keluarga, dalam pribadi, dalam gereja, ada apakah saja itu sudah perencanaan itu masih di dalam secara implisit di dalam otak kita, ataukah secara tertulis? Ya, orang membuat sebuah perencanaan. Nah, di dalam hal ini saudara, ada pesan firman Allah melalui Yakobus untuk berkata bahwa ketika perencanaan itu, firman Allah menegaskan jangan melupakan Tuhan. Nah, karena memang saudara, hal-hal ini yang terjadi di sini saudara adalah ketika seseorang berencana, saudara, apalagi rencana itu di dalam satu organisasi seandainya saudara, oh semua fix, semua mantap rencananya. Saudara salam Tuhan, kalau di dalam konteks ini sebetulnya adalah orang berencana tapi melupakan Tuhan. Sebetulnya kalau teks yang saudara baca itu ya poinnya. Tetapi perikopnya memberikan judul jangan melupakan Tuhan. Nah, sementara konteks cerita ini adalah orang yang berencana tapi melupakan Tuhan. Ya. Nah, oke saudara, ini
saya mau sampaikan sebenarnya begini, saudara. Jadi orang memang cenderung dia, saudara, melupakan Tuhan. Ya kalau saudara, kalau dia seperti saya bilang tadi, saudara, kalau dia di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu kelompok, ketika rencana-rencana sudah terjadi, dan biasanya awal tahun begini rata-rata saudara, rencana-rencana orang membuat semua, saudara, rencana kerjaan, rencana anggaran, rencana macam-macam dibuat. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan kan, saudara, kalau kami direncana, kalau dalam organisasi, nanti kita buat rencana kerja kita ya, jangka pendek, jangka panjang ya, bagaimana rencana anggaran ya, begitu. Nanti selesainya biasanya kita berdoa, biasa buka dalam doa, baru selesai tutup dalam doa, serahkan kepada Tuhan. Nah tentu saudara, kalau seandainya saudara terlibat di dalam perencanaan-perencanaan di kantor, tentu di situ tidak hanya orang Kristen saja. Begitu, mungkin ada orang-orang yang tidak seiman dengan saudara. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Allah memberikan pesan bagi saudara di mana saudara bekerja, di mana saudara terlibat, tidak boleh tidak sampai saudara tidak boleh tidak datang kepada Tuhan. Jadi harus datang, sekalipun saudara tapi saya ini tidak bisa menyatakan kepada mereka, oh kita jangan lupakan Tuhan ya. Tidak, minimal kalau secara pribadi. Makanya kan kalau sebagai anak-anak Tuhan kan, kalau sering kalau dibilang, kalau sudah bekerja, usahakan kalau kita mau meeting jam 10 nih. Sebagai anak Tuhan kan harusnya sebelum jam mulai meeting kan kamu sudah ada. Kan begitu aturannya ya. Jangan sebagai anak Tuhan datang telat, jadi udah tidak bisa berdoa secara pribadi. Ya. Sebisa mungkin datang duluan, berdoa, Tuhan, ini mau meeting Tuhan, ada mau buat rencana-rencana ini, Tuhan tolong. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan ya saudara, karena firman Tuhan ini saudara tentu berbicara kepada anak Tuhan. Nah oke, saudara, tentu kita juga saudara dari awal tahun saudara, firman Tuhan mengarahkan terus kita ya di dalam Tuhan, selalu dalam Tuhan. Kita mungkin di awal tahun sudah banyak pergumulan, perencanaan, saudara Islam Tuhan. Tapi saudara, hari ini saya mau bahas secara khusus tentang perikop ini, saudara, adalah dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Ada banyak hal saudara yang harus kita lakukan untuk supaya kita jangan melupakan Tuhan. Jadi begini saudara, kita jangan melupakan Tuhan tentu di dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan jasmani kita, dalam segala perencanaan kita. Kita jangan lupakan Tuhan di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, terhadap masa depan kita, usaha kita, pendidikan kita. Jadi jangan lupakan Tuhan. Maksudnya begini saudara, jadi bahkan saya pernah bilang begini saudara, Tuhan itu tidak boleh taruh di nomor 1. Tidak boleh, dia harus taruh di utama. Jadi maksudnya begini, kalau dalam satu hari ini mungkin kita bisa kerjakan 5 hal, kan begitu saudara. 5 hal kita bisa kerjakan, atau mulai bangun tidur, baru kita mau kerjakan apa di rumah, baru siap-siap mau ke kantor, kerja di kantor, apalagi mau dikerjakan, ketemu, mau meeting dan lain sebagainya. Maksud saya Tuhan itu tidak boleh nomor 1. Tuhan itu ada taruh pada hal yang utama. Jadi maksudnya begini, kalau 5 hal yang akan kita kerjakan, yang utama Tuhan dulu, baru kita kerjakan nomor 1. Ketika nomor 2, yang utama Tuhan dulu, baru kita kerjakan nomor 2. Masuk nomor 3, yang utama Tuhan dulu, baru nomor 3. Dan selanjutnya. Jadi kita akan menaruh Tuhan itu adalah yang utama dari segala aktivitas kita. Haleluya saudara ya. Jadi jemaat Tuhan, kita di awal tahun, kita masih berbicara terus tentang awal tahun ini saudara. Kita harus menaruh Tuhan yang utama. Sehingga kita pun mengoreksi diri. Ketika kita, saya sudah lakukan poin 3 atau keempat, tapi kok kayaknya saya belum datang sama Tuhan nih. Belum, tidak mengutamakan Tuhan. Kita bisa balik, Tuhan ampuni saya Tuhan. Untuk latih diri kita. Supaya kita tetap ada dalam poin utama itu, yaitu tidak melupakan Tuhan. Nah saudara begini saudara. Saya akan bahas dulu begini. Sebagai nasihat dulu pertama, baru saya akan masuk pada poin-poin pembahasan saya, saudara, mengenai saudara,
mengenai tetap nasihat juga mengenai poin yang melupakan Tuhan ini. Saya mau bahas dulu begini, saudara ya. Kenapa Tuhan bilang firman Tuhan bilang kita itu jangan melupakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Saya sudah bilang tadi, entah dalam perencanaan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam berkat kita, apalagi jangan lupakan Tuhan. Karena begini saudara, kalau kita kembali dalam Alkitab, Yakobus tadi, nah begini saudara, saya bilang tadi kan sebetulnya ini konteksnya sebetulnya ayat-ayat adalah orang melupakan Tuhan, tapi perikopnya memberi judul jangan melupakan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat Yakobus menulis ini, kenapa orang yang melupakan Tuhan itu? Coba kita lihat begini dulu ya saudara. Ayat yang ke-16, ayat 16. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, jadi kalau sudah lihat, sebetulnya orang ini, saudara, yang melupakan Tuhan, saudara, bisa dirangkum begini, saudara. Saya mau bilang begini, ini kejahatan di mata Tuhan. Jadi orang melupakan Tuhan itu adalah satu kejahatan, satu dosa. Nah, manusia ini cenderung ditarik ke situ, saudara. Ditarik ke situ, entah karena menyambung kalau saya bilang minggu lalu, entah karena dia sudah tahu pekerjaan itu, entah karena dia tahu, oh ini sudah biasa rutinitas kita menyusun anggaran tahunan, menyusun rencana kerja, bahkan tinggal kita copy paste tahun lalu rencana kerja tinggal rubah dikit, tambah ini. Nah begitu. Jadi sepertinya sudah rutin itu, sehingga kadang-kala saudara orang pikir mah sudah biasa. Nah sehingga saudara dalam hal ini saya katakan saudara, sesuatu yang dikerjakan justru sangat berbahaya saudara, kalau kita melupakan Tuhan atau cenderung orang melupakan Tuhan karena pekerjaan itu dia sudah tahu. Beda dengan orang kadang, kerjaan sulit ya, ini materi sulit ya, kadang-kadang dia datang sama Tuhan. Tapi justru orang yang sering melupakan Tuhan adalah karena pekerjaan itu dia sudah tahu. Nah, saya bilang tadi, orang melupakan Tuhan itu satu kejahatan. Makanya saudara begini, dia katakan kan tadi begini saudara. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Memegahkan diri itu apa saudara? Sombong. Bisa bayangkan, sombong bahaya nggak saudara? Bahaya. Jangankan kita sedang melandasi iman pada Alkitab, secara umum tentu mau agama apapun saudara tahu kalau sombong itu bahaya. Dan iblis ini seringkali menipu semua manusia, terlebih orang percaya, untuk lupakan Tuhan, lupakan ajaran firman, lupakan semua. Dan tanpa disadari kadangkala orang percaya itu udah masuk jebakan iblis itu. Bukan berarti orang Kristen itu lupakan tentang tinggalkan imannya, bukan saudara. Ini melupakan Tuhan itu saudara adalah ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya. Itu kadang-kadang sudah dilupakan. Nah itu kalau sudah begitu sombong, nggak perlu doa, nggak masalah. Saya nggak beribadah, nggak masalah. Saya tetap kok beriman kepada Tuhan. Saya tetap diberkati kok. Itu sombong. Saya tidak mau berkorban lagi, nggak masalah. Kerjaan saya udah jalan, sistemnya udah bagus semua. Nggak perlu. Itu sombong itu. Itu kata Alkitab, saudara. Coba kita lihat Amsal 8 ayat 3 berkata apa? 13. Ini di awal tahun ini agak keras-keras ya firman Tuhan buat kita ya saudara. Saya perhatikan Tuhan membawa saya ini keras-keras semua. Saya percaya kadang-kadang saya tanya Tuhan kenapa ya firman ini keras-keras dari awal. Karena saya percaya tema Tuhan kasih sama kita tentang masa depan yang diberkati Tuhan.
Haleluya saudara, ingat kan dari awal tahun, dari kunci tahun, kita biasa bilang kunci tahun ya kalau tanggal 31. Di awal tahun, Tuhan bicara terus tentang masa depan yang indah. Tapi isi firman-Nya keras-keras semua. Mari kita baca, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslim. Ini Tuhan. Jangankan begini ya, jangan tersinggung ya, baik di lantai bawah, lantai atas. Kalau seandainya kita sesama manusia nih, kita lihat manusia, ketika teman kita begitu saudara ya, di lingkungan kita, teman dia sombong, senang gak kita? Kita aja gak senang, apalagi Tuhan. Tuhan udah jelas, takut akan Tuhan adalah benci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Jadi firman Allah menjelaskan, memang saudara, kenapa kesombongan itu memang itu satu roh yang diturunkan oleh iblis. Dan iblis terus menaruh itu, saudara. Menaruh kesombongan yang kadang kala saudara orang itu tanpa sadar sudah ada dalam jebakan itu. Terlebih sombong apalagi sombong kepada Tuhan. Itu paling mengerikan sekali. Coba lihat Mazmur 54 ayat 5. Mari baca 1, 2, 3. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Jadi sebetulnya orang yang sombong itu adalah orang yang tidak peduli akan Allah. Nah ini saya bilang, kalau dia tidak tahu peduli tentang Tuhan, saudara, ini bukan berarti saya bilang tadi dia tidak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan, tapi tidak peduli tentang perintahnya, tidak peduli tentang aturannya. Ini Alkitab ini kan tidak berisi hanya satu kata, saudara. Ini Alkitab bilang ini dia berisi perintah, ajaran, peraturan. Nah ketika orang tidak, aturan Tuhan begini, saya tidak peduli. Itu sombong. Makanya saya pernah bilang begini, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kalau engkau belum bisa melakukan firman Allah, bilang aja minta ampun dulu sama Tuhan. Jangan pernah membenarkan diri. Saya bilang amin, saudara. Amin. Bilang aja Tuhan, ampuni Tuhan. Saya hari ini kok tidak bisa ibadah. Soalnya saya ada begini. Jangan pakai alasan. Lebih baik bilang, Tuhan ampuni, ini salah. Keputusan saya ini salah, tapi tolong ampuni. Haleluya, saudara. Itu saudara, kan kita ini malah dibenarkan Tuhan dalam konteks kesalahan ini ya. Tuhan bisa membenarkan daripada kita membenarkan diri. Tuhan bisa marah. Tuhan, saya belum bisa berkorban ya Tuhan. Tuhan ampuni saya rindu tapi saya belum bisa. Jangan sampai cuma Tuhan, udahlah dia aja tapi saya nggak mau. Lebih saya bilang udah minta ampun aja kalau belum bilang ampuni. Saya bilang amin. Jangan membenarkan diri. Satu lagi, Yesaya 2 ayat yang ke-11. Mari baca, 1, 2, 3. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Jadi betul-betul saudara kita ini, saya percaya Tuhan menjanjikan masa depan dari awal tahun kepada kita. Masa depanmu indah.
Tetapi saudara, janji Tuhan itu kan bukan sekedar kita yang tahu, tetapi iblis juga tahu cara supaya orang itu tidak menikmati masa depan. Iblis cuma bikin aja dia sombong, selesai. Dan orang itu kan senang, saudara. Senang apa lagi? Oh, dia senang dipuji-puji supaya jadi sombong. Apatah lagi saya bilang sombong kepada Tuhan. Itu berbahaya. Nah, oke, saya sedikit tegas menyampaikan ini sebelum saya lanjut, saudara. Sebelum saya lanjut, akan memperlihatkan dalam Alkitab juga, saudara, tentang orang-orang yang sombong. Tapi saya mau bawa dulu saudara begini. Saudara sudah pernah lihat lah ini di YouTube. Tapi tadi malam saya minta Rahel untuk siapkan video ini. Kita bisa lihat dulu, saudara. Ini tentu yang tertangkap kamera ya, tapi yang tidak kan banyak sekali. Tapi ini saja yang tertangkap kamera supaya untuk tujuannya menyadarkan kita betapa saudara penting kita untuk tidak melupakan Tuhan. Ini orang-orang yang melupakan Tuhan itu adalah orang yang sombong. Mari kita lihat. Kisah-kisah tragis seringkali menyimpan pelajaran berharga tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Bahkan sejarah mencatat, terdapat beberapa orang yang mengalami nasib tragis setelah dianggap menghina Tuhan. Mulai dari calon presiden, penyanyi papan atas, hingga aktris ternama dunia. Berikut ini, orang-orang yang berakhir tragis karena dianggap menghina Tuhan. Semesta memang penuh dengan kejutan dan ketidakpastian, seperti kisah Tancredo Neves yang terpilih sebagai Presiden Brazil melalui pemungutan suara pada tahun 1980. Selama kampanye, pria kelahiran 1910 ini pernah berkata bahwa jika ia memperoleh lebih dari 500.000 suara, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Tancredo Neves akhirnya berhasil memenangkan pemilihan umum tersebut. Ironisnya, sehari sebelum ia dilantik menjadi orang nomor 1 di Brasil, Tancredo Neves meninggal dunia karena komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan hidupnya, Tancredo Neves memang tidak dilengsarkan dari jabatan kepresidenannya oleh manusia, melainkan ia terlengser dari dunia oleh Sang Kuasa. Kematian menjemput Tancredo Neves sebelum ia menyentuh kursi kepresidenan secara resmi. Cazuza merupakan seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil yang pernah mengalami nasib tragis akibat sikapnya yang dianggap menghina Tuhan. Dalam sebuah pertunjukan di Rio de Janeiro, Brazil, ia pernah menghembuskan asap rokok ke udara, sambil berkata dengan nada menantang, "Tuhan, asap ini untukmu." Ironisnya, Cazuza meninggal dunia pada tahun 1990 di usia 32 tahun karena kanker paru-paru. Meskipun telah menjual 5 juta kopi album dan menjadi salah satu artis terkenal Brazil, kehidupan pribadi Cazuza tidak sebaik karirnya di dunia musik. Ia diketahui mengidap AIDS dan merupakan seorang biseksual. Selain itu, ia juga sering terlibat dalam masalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang. John Lennon merupakan salah satu personel band legendaris asal Inggris The Beatles dan dikenal karena kepopuleran dan kefenomenalannya di tahun 1960. Namun, kematiannya yang tragis pada tanggal 8 Desember 1980 juga meninggalkan duka mendalam. Lennon tewas tertembak di depan rumahnya di New York, Amerika Serikat, oleh seorang penggemar fanatik. Beberapa tahun sebelum kejadian tersebut, Lennon pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam sebuah wawancara dengan media Inggris. Ia menyatakan bahwa dirinya dan The Beatles lebih terkenal dibandingkan Tuhan, dan menantang dengan berkata, "Kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam, Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya." Pernyataan ini memicu kemarahan banyak remaja, yang kemudian membakar piringan hitam dan poster-poster The Beatles sebagai bentuk protes. Pada tahun 1970, The Beatles akhirnya membubarkan diri dan menghilang dari perhatian publik. Namun,
Tuhan yang Maha Kuasa telah ada jauh sebelum keberadaan The Beatles dan akan tetap ada selamanya. Banyak orang menganggap penembakan yang dilakukan oleh penggemar Lennon sebagai akibat dari perkataannya yang dianggap menghina Tuhan. Akibatnya, John Lennon sering dijadikan contoh sebagai sosok yang meninggal karena menghina Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan kapal Titanic, salah satu kapal terbesar di dunia pada masanya ini, dikenal karena ukuran dan kecanggihannya. Kapal ini merupakan mahakarya dari seorang arsitek terkenal, Thomas Andrews, yang dikenal sangat detail dan perfeksionis dalam berkarya. Namun, kapal Titanic juga terkenal karena berakhir dengan tragis. Ketika pembangunannya selesai, seorang reporter bertanya kepada Thomas Andrews seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik. Dengan penuh kepercayaan diri, Thomas Andrews menjawab, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic memulai pelayaran perdananya dari Eropa menuju Amerika Serikat. Namun, 4 hari kemudian, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Kapal mewah ciptaan Thomas Andrews tersebut menabrak gunung es, yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Akibat benturan tersebut, lambung kapal robek, dan kapal yang dianggap tidak bisa tenggelam itu akhirnya karam di Samudra Atlantik Utara. Pada tahun 2005 di Brazil, terjadi sebuah peristiwa tragis yang melibatkan sekelompok remaja. Mereka dalam keadaan mabuk dan pergi untuk menjemput seorang teman. Ibu dari remaja yang dijemput, melihat putranya pergi bersama teman-temannya yang mabuk dan berpesan kepada anaknya, "Semoga Tuhan menyertai kamu dalam perjalanan." Namun, sang anak menanggapi dengan kurang sopan, "Tuhan boleh ikut bersama kita, tapi Tuhan duduk di bagasi karena kursi mobil sudah penuh." Beberapa jam kemudian, tragedi pun terjadi. Para remaja tersebut ditemukan tewas akibat kecelakaan mobil yang mengerikan. Seluruh penumpang mobil meninggal dunia, dan kondisi mobil hancur lebur. Akan tetapi, di tengah reruntuhan mobil yang rusak parah, bagasi mobil tersebut tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan. Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 1950-an, dikenal karena kecantikan, popularitas, dan kekayaannya. Namun, di balik kesuksesannya, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari, ketika Marilyn Monroe sedang menghadiri sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham yang ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Namun, Marilyn Monroe menolak pendeta tersebut dengan angkuh dan menyatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan Tuhan. Tragisnya, hanya seminggu setelah pertemuannya dengan sang pendeta, Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya. Banyak teori yang beredar mengenai penyebab kematiannya, termasuk konspirasi politik. Namun, teori yang paling diterima luas adalah bahwa Marilyn Monroe bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar akibat depresi berat yang disebabkan oleh kehidupan pribadinya yang berantakan. Oke, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, saudara, berapa cuplikan video itu, saudara yang saya katakan tadi itu yang tertangkap kamera. Tentu, saudara sekali lagi, biarlah video ini juga, saudara yang saya ambil ini untuk membawa kita mendorong betapa pentingnya, saudara, kita ini supaya tidak melupakan Tuhan. Karena orang melupakan Tuhan itu adalah orang yang sombong, orang yang otomatis dia menghina Tuhan ketika dia melupakan Tuhan. Dan saya katakan tadi, saudara, kita ini Tuhan dari awal, tema awal itu tentang masa depan. Saya percaya, saudara, Tuhan menegaskan kita ini karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Amin, saudara. Dia akan berkati, tapi kan kita ini harus disiapkan dulu. Jangan sampai kita diberkati malah jadi sombong. Sombong itu bagian dari menghina Tuhan. Nah, sebab itu, saudara, tentu tugas kita, saudara, bagaimana hidup kita ini, saudara, untuk supaya tetap tidak melupakan Tuhan. Mau diberkati Tuhan?
Jangan lupakan Tuhan, amin. Jangan, seperti saya bilang, jangan lupakan Tuhan ini. Jangan bukan, oh saya tetap beriman kok Pak sama Tuhan Yesus. Bukan begitu sudah. Orang itu kalau dia sudah tidak melakukan firman, apa yang dulu dia lakukan, sekarang dia tidak lakukan, itu dia melupakan Tuhan. Penting bagi kita untuk merenung. Apa kebenaran firman Allah? Dulu saya lakukan, sekarang enggak lagi. Itu namanya bagian dari melupakan Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan ini saudara akan menerangi iman kita untuk menikmati masa depan. Sehingga apapun keadaan kita, saudara ke depan, apakah Tuhan akan menggenapi janjinya dalam waktu dekat atau waktu yang akan panjang, kita tetap tidak akan melupakan Tuhan. Kita ada pada posisi tetap ada pada kebenaran firman Allah. Nah sebab itu saudara begini, saya akan bawa lagi saudara masih di sombong ya saudara. Sebagaimana saya ulang-ulang tadi, konteks sebetulnya ayat yang kita baca adalah orang-orang melupakan Tuhan yang dalam kitab Yakobus ya saudara. Tapi nasihatnya adalah supaya kita jangan melupakan Tuhan. Itu kontranya ya saudara. Nah, tapi saya akan bawa dalam konteks teks itu. Contoh begini saudara, sombong itu saudara sombong itu merasa diri kan paling seperti tadi kan saudara. Dia itu paling, seperti dikatakan tadi dia presiden Brasilia. Pada waktu dia mengadakan pemilihan umum, terus penduduk di sana itu paling banyak memilih dia. Sehingga dia berkata, oh saya ini udah paling hebat. Kan begitu. Udah paling hebat. Tuhan pun tidak bisa menjatuhkan dia. Nah saudara, ini kan orang yang merasa paling hebat. Nah ketika dia merasa dia paling hebat, itu dia udah sombong. Dan itu berbahaya. Nah sebab itu saudara begini saudara. Kita ingat tadi kan saya bilang presiden. Di Alkitab itu saudara ada saudara bukan presiden tapi dia raja. Itu namanya Raja Nebukadnezar. Ingat ya di kitab Daniel itu. Nah ketika Nebukadnezar ini kan dia merasa dia itu sudah penguasa dunia. Oh pasukan kami hebat semua, kami bisa taklukkan semua, jadi kami bisa ambil alih semua penguasa dunia. Nah itu kan saudara ketika Nebukadnezar itu mengalami itu, dia tanpa sadar dia itu sudah sombong. Nah kadang-kadang begini saudara, kita ini bisa juga saudara berkaitan dengan Tuhan janji tentang masa depan yang baik. Sedikit demi sedikit Tuhan genapi janji Tuhan terhadap kita. Yang perlu kita jaga saudara adalah perlu kita cek, ini saya mulai sombong lagi atau enggak. Mesti ada sela dalam kitab Mazmur itu, ada diulang-ulang itu sela. Sela itu berhenti merenung. Berhenti merenung tuh, saya ini udah sombong enggak? Coba lihat Daniel 4 ayat 30. Daniel 4 ayat 30. Sampai 33 ya, coba kita baca 2-3. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari depan. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Saya bilang amin. Ayat 30 tadi saya coba balik, ketika dia merasa, oh saya ini berkuasa. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatanku, kuasaku dan kemuliaanku, katanya, kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saudara, kita harus ada pada satu
saudara, satu sela, ada satu perenungan. Segala pencapaian kita, saudara, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Cuma orang ini kadang-kala iblis bisa lupa. Iblis tuh lupa. Iblis tuh bikin orang tuh lupa, seolah-olah bahkan bukan cuma lupa, mengalihkan, oh ini semua karena saya. Ini dia bukan desa kan begitu. Itu dia pikir, oh yang bangun Babel ini saya, karena kekuatanku, karena saya itu punya kuasa, sehingga bisa menguasai semua kerajaan di tempat ini. Kebesaranku, saya yang bangun semua ini. Nah itu orang kalau sudah mulai saya, itu bahaya. Anak Tuhan, pasti ada itu bagi kita. Kadang-kala soalnya iblis pasti taruh itu, oh karena saya. Cepat-cepat berlutut di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan ini karena Engkau. Haleluya, saudara. Ketika Nebukadnezar menyatakan itu, Tuhan betul-betul marah. Oh kamu Nebukadnezar, kamu pikir karena kamu, sehingga kerajaanmu kokoh, sehingga kamu jadi raja, sehingga kamu pangkatmu bisa naik, kamu pikir karena kamu. Ya Tuhan bilang, ayat 33 tadi apa? Tuhan bilang apa? Nah, Tuhan bilang, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu dan ia dihalau di antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Jadi maksudnya ini satu gambaran sebetulnya. Memang betul-betul saudara, manusia terhadap Tuhan. Ya. Jadi sombong itu memang tidak hanya berkaitan terhadap manusia, tetapi itu memang di mata Tuhan pun betul-betul Tuhan itu tidak suka. Sehingga Tuhan bilang, seperti kalau dibilang Nebukadnezar, dia dihalau di antara manusia dan makan rumput. Udah kayak binatang katanya. Berarti maksudnya Tuhan akan merendahkan serendah-rendahnya dia. Dan itu memang terjadi. Nebukadnezar betul-betul Tuhan hancurkan. Nah itu tentang, saya bicara kaitan tadi, saya mengambil kutipan satu presiden, begitu saudara ya. Dan di Alkitab ada juga begitu, saudara. Jadi, saya pernah juga mengajar begini, siklus itu tetap sebetulnya dari dulu, bukan berarti, oh orang sombong itu baru sekarang. Enggak saudara, sudah dari dulu. Cuma siklusnya cuma berulang aja. Berulang. Nah tentu kita sebagai anak Tuhan, saudara dalam hal berulang ini kita mesti jaga kita. Siapa yang menjaga kita adalah kebenaran firman Allah. Makanya tidak boleh lepas terus dari firman Allah, dikatakan adalah cerminan bagi hidup kita. Panduan hidup kita adalah firman Allah. Coba kita lihat lagi, saudara. Ini masih berkaitan orang sombong, saudara. Itu betul-betul Tuhan tidak senang. Coba kita lihat juga Lukas pasal 18, ini mengenai orang Farisi ya saudara. Ayat 9 sampai 14. Mari kita baca, 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena itu aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Terus, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata,
ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, ini bisa dibilang kesombongan rohani juga. Dia berkata, orang Farisi ini bilang, dia sombong rohani sebetulnya, saudara. Aku berpuasa. Jadi poin utamanya dia berpuasa, beri persepuluhan, apalagi tadi, dia berdoa, pokoknya kesombongan rohani. Ini bukan berarti tidak berpuasa ya saudara, tidak beri persepuluhan. Oh, kalau begitu saya tidak usah berpuasa supaya tidak sombong, saya tidak usah kasih persepuluhan supaya tidak sombong, saya tidak usah berdoa supaya tidak sombong. Bukan begitu, ini bicara kesombongan. Semua lini itu bisa masuk kesombongan. Maksudnya supaya adil, saudara. Saya memberitakan firman tadi kan dari segi jabatan, dari segi sekuler, horizontal. Kalau kita bicara rohani, ada juga kesombongan rohani. Saudara, sebetulnya saudara, kalau kita lihat dasarnya, saudara, kalau kita lihat dalam hal ini, bagaimana orang ini jadi sombong, saudara, rohani, itu ketika dia itu, saudara, merasa paling baik. Saya ini paling baik, saya ini paling bagus. Dalam arti kata begini, saudara. So silakan kita, saudara, berpuasa, berdoa, beribadah, memberikan persepuluhan, apalagi ayat yang tadi di situ ya, dalam konteks ini. Lakukan, tapi jangan pakai itu, saudara, untuk apa ya? Kita ini kayak menjadi hakim bagi orang lain. Ini kan orang Farisi itu jadi hakim. Malah dia pergi jauh-jauh berdoa terus dia hakim. Kamu begini, kamu hakimi ini. Oh, saya kan setiap beribadah, kamu itu kurang. Jadi menghakimi. Karena merasa paling baik. Jadi dalam kehidupan rohani pun tidak boleh merasa paling baik. Wajib beribadah, wajib berpuasa, wajib kita kasih persepuluhan, wajib berdoa. Tapi jangan pernah merasa paling baik. Yang paling baik itu cuma Tuhan. Cuma Tuhan Yesus. Kalau kita sudah bisa berdoa, bilang aja, udah puji Tuhan saya bisa berdoa. Kita bisa datang beribadah, bilang puji Tuhan saya bisa datang beribadah. Kalau lihat orang tidak beribadah, apakah kita kasih biar? Tidak, bilang kalau bisa datang beribadah. Puji Tuhan saya bisa kasih persepuluhan. Puji Tuhan. Lihat orang yang belum kasih, kalau bisa bilang kamu harus kasih. Kamu bisa berpuasa, bilang puji Tuhan saya bisa berpuasa. Lihat orang yang belum berpuasa, kamu bisa berpuasa. Paling baik itu orang sombong. Kalau dia juga merasa paling benar. Markus 2 ayat 16 atau 15. Coba lihat tuh. Coba 16. Nah ini. Kita baca 1, 2, 3. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini kan orang ahli-ahli Taurat, saudara, karena mereka merasa gini, saudara, kami ini orang yang paling benar. Jadi merasa paling benar. Kenapa Tuhan Yesus makan dengan orang berdosa, pemungut cukai? Nah ini juga saya bilang tadi, saudara, kita bisa sombong rohani dalam arti kata begini, saudara. Betul kita sudah beribadah, betul kita sudah saudara berdoa, berpuasa, mengembalikan persepuluhan. Tapi itu jangan menjadi ukuran kita paling benar bagi orang yang belum berpuasa. Bisa paham saudara ya? Memang firman Allah suruh kita berdoa, suruh beribadah, suruh berpuasa, suruh mengembalikan persepuluhan. Tapi jangan membuat itu kita jadi sombong, merasa orang yang belum melakukan, kita orang paling benar. Tidak boleh juga.
Tapi bukan berarti kita cuek bagi orang yang belum melakukan firman Allah. Saya bilang tadi, tetap kita bilang kamu lakukan firman Allah. Tapi jangan berdiri kita pada orang paling benar. Itu tidak boleh. Atau orang paling suci. Ini orang Farisi juga begitu. Orang paling suci. Ya. Nah, saya akan selesaikan dalam hal ini, saudara ya. Sehingga saudara kita tidak boleh sombong karena itu saudara itu jebakan-jebakan iblis. Kenapa saudara? Karena iblis memang sudah tahu. Pada waktu minggu lalu saya sudah sempat bilang, tapi sempat baca atau tidak ayatnya ya? Yang Yesaya 14 ayat 12. Pada waktu iblis itu kan aku hendak. Coba atau baca aja lagi. Kalau memang sudah baca minggu lalu, tapi baca lagi. Coba kita baca, 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, nah, iya, sombong itu dari mana? Dari hati. Dia bilang apa? Dari hatinya, aku. Nah, apa ini saya bilang kalau ini iblis mau menaruh di hati, aku yang paling benar, aku yang paling baik, aku yang paling hebat, pokoknya aku. Nah ini jaga ya, kita mesti cek kita punya ini hati. Terus aku hendak naik ke langit. Ini semaim, itu dia mau naik ke Tuhan. Jadi dia sombong kepada Tuhan ya. Ini sombong kepada Tuhan. Terus aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Ini Lucifer ya. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Jadi dia mau bikin kerajaan sendiri, mau tandingi Tuhan. Begitu saudara. Saya itu aku. Pokoknya tanpa Tuhan ini, saya bisa mendirikan kerajaan. Kalau Tuhan bisa dirikan kerajaan sendiri, saya bisa sendiri juga. Nah ini sombong ini, ayat 14. 2, 3. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai apa? Orang sombong itu sama dengan ini, menyamai yang maha tinggi. Wah, Tuhan bilang kamu ini bahaya. Nah, ayat terus selanjutnya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau apa? Diturunkan. Nah, sama kayak tadi kan, orang-orang sombong kita lihat tadi berakhir di mana? Dunia orang mati. Kan begitu. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Terus orang-orang yang melihat engkau akan perhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat kami gemetar, dia yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Kita tidak usah baca terus. Ini peristiwa Lucifer. Saya bilang tadi, coba perhatikan, mulainya dari hati. Nah, dan ini kadang-kadang kan orang merasa itu sombong itu udah biasa. Kita ini tidak boleh jadi ini sesuatu yang biasa. Sombong itu bahaya. Bisa bilang amin saudara. Coba bilang kiri kanan, lantai bawah juga bilang sombong itu bahaya. Satu ayat lagi terus saya sudah dikasih kode dan sudah lewat. Dia bilang 5 menit tapi saya sudah lewat. Tapi saya akhiri dulu dengan begini. Amsal 29 ayat 23. Ingat ya, jadi sombong ini kata Yakobus tadi itu sama dengan kamu melupakan Tuhan. Jadi orang sombong adalah orang yang melupakan Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah ajarkan sombong, iya kan? Kan Tuhan tidak pernah ajarkan. Jadi ketika orang itu sombong, berarti dia lupakan ajaran Tuhan, sama dengan lupakan Tuhan. Nah, baca 1, 2, 3. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Bisa bilang amin. Oke, saya akhiri firman Tuhan pada saat ini, nanti sambungan ini di depan. Begini saudara. Di awal tahun ini berkaitan dengan kitab Yakobus tadi berkata jangan melupakan Tuhan. Saya percaya saudara sebagaimana Tuhan sedang mengajarkan kita semua akan melihat masa depan yang baik. Satu demi satu saya percaya Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Tetapi jangan lupakan Tuhan. Apa ciri orang melupakan Tuhan? Sombong.
Jadi jangan sombong. Tapi saya percaya kita di sini tidak ada yang sombong. Amin. Kita di sini tidak ada yang sombong. Hanya firman Allah menjaga kita. Amin. Supaya jangan sombong. Kalau dapat berkat, jangan sombong. Tidak usah banyak pamer-pamer. Amin. Dapat berkat, puji Tuhan. Dapat berkat, jadi taat sama Tuhan. Dapat berkat, bawa persepuluhan. Biar engkau taat. Intinya untuk taat. Karena orang kalau tidak, dia tidak akan taat. Bisa bilang amin? Oke. Saudara, demikian firman Tuhan. Saya bisa sampaikan dan saya lanjut lagi. Jangan melupakan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Lantai bawah bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang menerangi iman kami. Firman Allah adalah cerminan hidup kami, tuntunan hidup kami untuk menikmati masa depan yang indah. Kami percaya janji Tuhan bagi setiap kami, pribadi, rumah tangga, pendidikan anak-anak kami, rumah tangga kami, semua masa depan kami adalah indah di dalam Tuhan. Kami minta tolong Roh Kudus, ingatkan terus kami akan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami jangan melupakan Engkau. Apapun keadaan kami, biar kami tetap ingat akan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam iman kami, karena firman-Mu inilah yang akan menuntun kami menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber berkat bagi kami. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan berikan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Dan firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terus taat, andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur di mana kami telah diberkati oleh firman-Mu, dan kami percaya kami sudah dikuatkan. Kembali kami Tuhan akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dengan sukacita kami memberi, berkat Allah jadi bagian hidup kami semua. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selalu menjalankan. Yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan, terus kita berdoa sehingga firman Tuhan selalu disingkapkan melalui Bapak Gembala untuk kita semua jemaat Tuhan di tempat ini terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan, dan kita percaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan kepada yang sudah bertugas, WL Singer, pemusik, multimedia, saya tambahkan kehadiran kita semua. Kita percaya kita diberkati oleh Tuhan karena kita sudah melayani Tuhan, kita sudah beri
beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan, kita akan masuk dalam pengumuman untuk kegiatan kita sepekan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Ibadah Natal wilayah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Januari tahun 2026. Ibadah gabungan WSP dan Peprip dialihkan ke ibadah Natal wilayah. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Untuk ibadah YMB akan diinformasikan kembali di grup WhatsApp. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Hari Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026, Sekolah Minggu awal tahun diadakan spesial panggung boneka. Dalam kegiatan ini, ada tukar kado antar anak sekolah minggu, pembagian kado Natal, dan disediakan snack beserta makan siang. Berikut beberapa dokumentasi diakonia umum pada hari Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025 kepada Satpam, penjaga parkir dan beberapa petugas di Ruko Trafalgar. Bulan ini ada diakonia YMB dan sekolah minggu kepada warga lansia Ciangsana. Setelah itulah pengumuman untuk kegiatan kita di secara minggu ke depan, ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Tidak ada, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita dengan kasih Kristus, Ibu Gembala untuk kita di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami kembali diingatkan betapa Engkau baik bagi kami, betapa kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, senantiasa mengatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun langkah hidup kami, sehingga kami tetap Tuhan ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman, setiap kesempatan kami memuji menyembah Engkau. Kami percaya berkat yang luar biasa kami terima pada pagi hari ini, dan kami akan membawa berkat ini Tuhan untuk menjadi bekal bagi kami menjalani hari-hari kami ke depan. Sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kami tetap perlu Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berjalan di depan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Engkau terus yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Terus nyatakan Tuhan kerinduan-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami, dan biar kami berjalan seturut dengan kehendak Allah. Pergumulan anak-anak-Mu Tuhan kami bawa kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya segala pergumulan umat-umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada
ada jalan keluar di dalam Engkau, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, kemenangan kami terima di dalam Engkau. Dan biar kami tetap menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kegiatan sepanjang minggu yang akan datang, bahkan kegiatan ibadah yang akan datang Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara. Kami juga teringat Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk hari Sabtu nanti akan ada pemberkatan pernikahan di tempat ini, untuk saudara Erik dan saudari Iren Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mendahului, Engkau yang bekerja di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, pembangunan rumah-Mu, penyelesaian seluruh apa yang diperlukan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sebagaimana Engkau menolong kami dari awal sampai titik ini, kami percaya Engkau juga pasti akan menolong sampai selesai. Berkati umat-umat-Mu supaya kami menjadi berkat bagi rumah-Mu. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat bagi kami. Anugerahkan kepada kami segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga segala berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian kita. Hari